Konnichiwa, Fikri desu. Waktu video kemarin tuh video sebelum ke Jepang. Nah, untuk video kali ini video setelah di Jepang. Sesuai judul, video kali ini bakal membahas tentang 7 hal yang akan kalian lakukan saat pertama kali ke Jepang. Yang pertama, sebelum ngebahas itu, ada juga yang nanya, Kak, gimana waktu pergi ke Jepang? Deg-degan nggak? Deg-degan lah pasti, karena akhirnya ke Jepang juga. Yeay! Kak, kalau waktu naik pesawatnya gimana? Takut nggak? Takut sih, cuman takutnya bukan karena takut ketinggian, cuman ya takut jatuh aja, takut mati sebelum ke Jepang. Soalnya belum bisa balas jasa orang tua. Bokap gua sering nonton. Dulu waktu ke Jepang nggak niat sih untuk bikin vlog, tapi semoga video yang ini membantu. Dingin, sedih banget sama Jakarta panas, nyampe lagi Jepang dingin. Nah, itu tadi video waktu gua pulang kampung ke Indo, terus balik lagi ke Jepang. Jadi itu penggantinya. Nah, kita masuk ke topik. Yang pertama, kalian akan merasakan suasana, bahasa, dan udara yang berbeda. Nah, waktu gua ke Jepang itu kan bulan Oktober, jadi waktu masih musim gugur. Nah, musim gugur ini daun-daun berguguran. Ya iyalah, bukan, musim gugur ini kan sebelum musim dingin, tapi untuk kita yang hidup di daerah tropis udah masuknya dingin sih, kayak di pegunungan gitu dinginnya. Nah, begitu keluar bandara, itu serasa menghirup 100% oksigen murni. Sumpah segar banget. Mungkin karena cuacanya dingin, terus nggak banyak polusi. Bukan lebay ya, tapi serius itu yang gue rasain, kayak segar banget, oksigen 100% murni. Karena ya gue biasa hidup di Bandung yang penuh dengan polusi, atau kalau main juga ke Jakarta ya banyak banget polusinya. Terus bahasa, ya waktu pertama kali ke Jepang, akhirnya tulisan kanji, hiragana, katakana yang gue lihat. Biasanya kan kalau lihat alfabet, ini kanji, hiragana, katakana, naon ieu teh? Ngerti ya Bima? Bukan cuma tulisan, terus orang di sekitar pun ngomongnya juga pakai bahasa Jepang. Ya iyalah, di Jepang
bukan di Prancis, bukan itunya sih. Jadi ada gimana ya, kesan tersendiri gitu. Kalau di Indonesia nggak belajar dulu ya nggak akan tahu. Ini artinya apa? Ini dibacanya gimana? Tapi kalau udah belajar, kita bakal kepo. Jadi pengen translate. Apalagi sekarang zaman udah canggih, udah bisa pakai Google Translate. Tinggal di foto, kita bisa tahu artinya. Yang kedua naik MRT. Nggak semua naik MRT sih, tapi kebanyakan pasti naik MRT karena lebih cepat dan murah. Tapi ada juga yang naik bus, naik taksi, tapi kebanyakan pada naik MRT. Dan gua salah satunya yang naik MRT. Yeay! MRT nggak terlalu luas sih, karena ya di negara maju udah banyak banget. Di Indonesia juga kan, di Jakarta sudah proses dan semoga cepat selesai. Tapi karena di Bandung gua pakai motor, jadi waktu naik MRT lagi tuh rasanya transportasi umum yang wah banget. Pokoknya nyaman, murah, dan cepat. Apalagi gua pakainya yang rapid gitu, yang ya nggak secepat Shinkansen sih, cuman ya dibanding MRT yang biasa, yang rapid itu ya lebih cepat dari MRT yang biasa. Gimana rasanya naik MRT? Check it out. Kayak rapid biar nyaman. リンクータウンです。リンクータウンの次は伊豆佐野に停まります。ご利用をお待ちしております。Thank you for taking the Rafid Beta Limited Express. We will soon be arriving at Namba, station number NK01, our final stop. Gimana? Pengen nyoba nggak? Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu mencoba vending machine. Nah, pertama keluar bandara pasti haus dong. Wah, apalagi kalau yang nggak banyak minum waktu di pesawatnya. Nah, di Jepang banyak banget ya, banyak banget vending machine di Jepang. Dibanding Indonesia sih beda jauh. Karena ya tau lah guys, kalau banyak vending machine di jalan-jalan atau di gang-gang gitu, kayaknya nggak sampai seminggu udah rusak deh. Tapi di Indonesia juga udah mulai banyak ya guys, kayak di rumah sakit, bandara, di mall-mall gitu udah ada vending machine. Di Jepang itu banyak banget, sampai Jepang itu masuk rekor negara dengan vending machine terbanyak. Nah, kalau di Indonesia kan vending machine pakai uang kertas. Kalau di Jepang rata-rata banyaknya pakai koin. Bisa juga sih pakai uang kertas, tapi biasanya pada pakai koin. Ya udah ada sih di Indonesia juga. Cuman kalau kalian pengen lihat, cuman gitu doang? Ya cuman gitu doang sih.
masukin koin, pilih minumannya mau yang mana, tinggal ambil deh. Tapi bedanya di Jepang tuh, kalau yang vending machine minuman gitu, ada yang hangat dan ada yang dingin. Jadi kalau kayak musim dingin gini kan gak enak juga kalau beli minuman terus yang dingin malah makin dingin. Nah makanya di Jepang banyak vending machine yang terdapat minuman yang hangatnya. Terus di Jepang itu vending machine bukan cuma minuman, tapi ada banyak. Bakal gua bahas di video selanjutnya. Tapi spoiler, di Jepang tuh vending machine ada mobil vending machine seriusan. Ada vending machine mobil, ada pakaian dalam ya gitulah, kayak bra, kayak kolor. Itu sampai ada di vending machine, terus anget lagi. Terus vending machine baterai dan lain-lain, ada banyak. Spoilernya jangan kebanyakan. Yo, masuk yang keempat. Yang keempat itu berhenti sebelum menyeberang. Nah waktu kita ke Jepang, kalau kita sekolah ya pasti tinggal di apartemen atau di Blair House. Nah itu kan pasti jalan. Kalau kita turis ke hotel juga pasti sebelumnya kan jalan, terus nyebrang. Nah dalam perjalanan gitu ke apartemen atau ke hotelnya atau ke guest house atau ke Blair House atau whatever lah, itu pasti jalan kaki ya pasti, karena nggak ada ojek, gojek atau grab, jadi mau nggak mau ya harus jalan. Ya bisa sih naik taksi, cuman harganya boom. Nah kalian saat akan menyeberang, kebiasaan kita berhenti karena di Indonesia banyak banget mobil, tapi di Jepang kalian berhenti, mobilnya juga berhenti. Ayo kenapa ya? Karena di Jepang pejalan kaki adalah raja. Nah saat akan menyeberang di perempatan, kita nyeberang itu, ada mobil, kita berhenti, mobil juga ya berhenti. Kita karena kebiasaan budaya di Indonesia berhenti sebelum nyeberang, sedangkan di Jepang pejalan kaki adalah raja, jadi ya saling berhenti. Terus terjadilah awkward moment sekitar 3 detik. Terus kita biasanya melakukan silahkan duluan, tapi supirnya malah nggak, sok kamu aja duluan. Karena ini budaya mereka ya, biasanya kita nyebrang sambil lari. Karena biasanya kalau gua sih malu bikin yang naik mobilnya jadi nunggu kita. Karena di Jepang itu hitungan detik tuh benar-benar penting banget guys. Nah, tapi tenang guys, ini nggak akan berlangsung lama kok. Begitu kita terbiasa, kita langsung nyelonong aja like a boss. Ya udah, karena hijau ya kita jalan. Nah walaupun si mobil nggak salah juga, karena untuk belok sama kan kayak di Indonesia biasanya kalau belok kiri itu langsung aja. Cuman kalau ada pejalan kaki ya, kalau di Jepang ya harus nunggu pejalan kaki lewat baru deh. Tapi perlu diingat, budaya ini jangan sampai dibawa ke Indonesia guys. Gawat banget kalau kebiasaan jadi raja ini dibawa ke Indonesia. Coba kalau kita nyebrang, kita cuek, mobil juga cuek, boom. Pokoknya jangan sampai dibawa aja guys, karena nyawa kita cuma 1, bukan 9. Gua ada sih videonya, cuman nggak terlalu jelas karena ya ambil video atau ambil foto tuh di Jepang susah ya, karena privasinya ketat banget. Jadi semoga membantu beberapa video ini. Yang kelima, kalau gue pelajar kan tinggalnya di apartemen, kalau turis ya ke hotel. Nah, apartemen ini atau orang Jepang sering bilangnya apato. Apato tuh ternyata singkatan dari apartamento, tapi karena ribet jadi orang Jepang disingkat jadi apato. Alay banget nih, bukan orang Indonesia aja ternyata yang suka singkat-singkat kata. Orang Jepang juga sering loh. Nah, selain apato, ya ada rumah kayak biasa juga sih ada sih guys. Cuma kebanyakan ya pakai apato, kalau nggak mansion kayak apato, cuman ya lebih mewah gitu. Tapi nggak akan bahas itu. Ini bakal ngebahas kelima, tinggal di apartemen atau hotel. Karena gue tinggal di apato, jadi gue bakal ngebahas tentang apatonya. Nah, apato ini biasanya ada 2 tipe. Jadi ada yang tipe barat, ada yang tipe Jepang itu guys. Kayak Jepang itu kayak gini atau gini atau gini. Iya itu dia. Kalau gaya barat sih biasa ya, di Indonesia juga udah banyak. Apato gaya Jepang itu bisa dilihat dari lantainya. Itu biasanya pada pakai tatami. Kalau nggak ya nggak semua pakai tatami sih. Tapi biasanya yang Jepang banget tuh pakai tatami, terus yang pintunya tuh digeser. Ya biasanya pintunya tuh ada kotak-kotak gitu, kayak di film-film samurai kayak gitu. Ada lemarinya kayak lemari Doraemon. Tahu kan lemari Doraemon? Terus lemari biasanya lemari Doraemon gitu biasanya dipakai untuk nyimpen barang-barang kayak pakaian.
Kalau nggak ya barang-barang yang bukan dipakai ya, karena Jepang terkenal dengan minimalisnya. Jadi yang nggak kepake, yang pokoknya nggak sering dipakai, masukin ke lemari. Jadi lemari bukan dipakai buat tidur ya guys, bukan kayak di film Doraemon aslinya dipakai tidur gitu. Kayak gua tidurnya pakai futon, kasur lipat. Itu yang gaya Jepang banget. Nah sayang banget guys kalau udah ke Jepang terus kita tinggal di apartemen atau di hotel yang gaya barat, karena udah jauh-jauh ke Jepang terus kita tinggalnya di kamar atau di hotel atau apartemen yang gaya barat. Untuk yang ini nggak ada videonya. Yang keenam itu yang sudah hampir pasti semua orang lakukan setelah ke Jepang, yaitu foto, mengabadikan momen. Nggak afdol banget guys udah ke Jepang terus nggak mengabadikan momen saat di Jepang. Sayang sekali. Nah yang keenam kan foto-foto selfie atau ya foto-foto lingkungan, foto-foto semuanya. Tapi ingat guys, jangan foto-foto orang Jepangnya karena kalian bisa ditangkap. Apalagi buat cowok-cowok tuh yang fotoin gadis SMA yang roknya pendek-pendek itu, ingat jangan, kalau nggak kalian bakal ditangkap. Ya foto-foto dimanapun itu asal jangan mengganggu, ya maksudnya jangan mengganggu warga Jepang. Apalagi sekarang itu tripod di tempat wisata udah nggak boleh karena sempat ada yang kepukul kepalanya. Jadi mulai sekarang itu biasanya ya tongsis, maksud gua tongsis itu udah mulai dilarang di tempat wisata karena ada karena mengganggu pengunjung yang lain. Sempat ada yang kepukul lah, masih untung HP-nya nggak apa-apa. Kalau HP-nya jatuh dari tongsis, foto-foto bebas, tapi ingat jangan foto warga Jepangnya. Dan yang ketujuh, udah foto pasti dong update di sosial media. Nggak yang muda, nggak yang tua, itu yang namanya sosial media itu pada main. Jadi pada update. Yang jarang main sosial media aja minimal lah buat ganti profil mah lumayan kan, foto-foto di Jepang buat ganti profil. Atau ya pamer dikit, gua di Jepang, gua pernah ke Jepang. Kalau nggak ya buat album foto. Jadi kalau anak cucu kita nanya, oh ini di mana, ini di Jepang loh, ayah sama ibu udah pernah ke luar negeri loh, dan ya bla bla bla. Jadi untuk video kali ini segitu aja guys. Jadi ya yang gua udah sebutin tadi semua. Sekian video untuk kali ini guys. Ya maaf terlambat karena minggu kemarin itu lagi UAS, jadi baru bisa bikin video. Stay tune terus guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga. Untuk request videonya bisa di komen. Video-video yang sudah request sebelumnya juga sedang dibuat, jadi mohon bersabar. Sayonara, bye bye. Sayang anak, sayang anak, sayang anak.